Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini di video pertama kita, kenalkan nama saya Kak Arifin. Di sini saya bersama teman-teman saya. Bisa sapa dulu buat teman-teman. Oke, bisa perkenalan dulu mungkin Mas Topik, Mas Sidik bisa sapa dulu untuk penonton. Perkenalkan nama saya Taufik. Oke, memang ini agak pemalu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas yang namanya terkait makhluk Allah. Nah, makhluk Allah ini ada yang kita bahas itu ada empat teman-teman. Yaitu yang pertama malaikat, jin, iblis, dan manusia. Nah, mungkin akan kita tanyai narasumber kita atau bus kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus Nah, mungkin apa sih penjabaran dari malaikat itu sendiri, jin itu sendiri, iblis sendiri, atau manusia itu sendiri? Mungkin bisa dijawab dulu dari Sidik dulu atau Mas Topik dulu, silahkan. hmm, definisi tentang manusia secara penciptaan. Manusia tercipta dari tanah, terus malaikat dari cahaya, jin dari nyala api, dan iblis dari apa, Mas? Itu kok orang ngerti. Dan iblis dari api yang tidak ada asapnya. Apa ini data asamnya itu seperti Mungkin di dimensi kita mengibaratkan seperti plasma. plasma? Jadi panas api yang tidak ada asapnya. Oke. Ini teman-teman jika bingung nanti bisa scrolling atau bisa cek di Google apa itu plasma. Gitu ya. Mungkin Mas Dik ada tambahan lagi. Itu kan definisi secara umum, secara struktur. Iya, Kalau menurut saya makhluk manusia, malaikat ataupun juga iblis sendiri itu sebenarnya sama. Sama. Mungkin samanya di mana? Atau keseluruhannya sama atau bagaimana? Bu, bisa dijelaskan. Sama secara hal. sama-sama ciptaannya. Nah, bukan, Betul, bukan, oke. bukan. Maksud saya Betul. lebih lebih ke sama-sama hidup. Sama-sama itu. Ya, diberi nyawa, diberi tugas masing-masing. Hanya yang membedakan itu satu, Apa itu? Apa itu? yang bisa matematika. Sama matematika. Ya, Oke. Ya apa teman-teman. Nah, sama saya juga nggak bisa matematika saya itu nilainya 6. Saya empat. Saya apa? Kalau masih teknik apa? lupa. Lupa. Oh iya dulu kan anu ya sekolahnya di Zimbabwe ya dulu kalau nggak salah ya. Malah nggak sekolah. Makanya sebulan. Oke teman-teman. Nah kita tidak usah ke gambar umumnya terkait empat makhluk cetak Allah kita. Nah, mungkin saya akan bertanya satu persatu. Mungkin yang masih disalahpahami oleh manusia itu dari orang kita itu adalah setan dan iblis itu tuh apa? Apakah dua entitas yang berbeda atau entitas yang sama? Bisa dijawab dulu mulai dari Mas Topik dulu. Itu adalah eh, iblis adalah entitas, sedangkan setan adalah kata sifat. Mas Ivan. Mungkin bisa dijawab ada lagi biar pemirsa lebih paham. Kata sifat itu eh, setan itu dari golongan jin dan manusia seperti yang telah disebutkan dalam surat An-Nas.
dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu sifat, bukan merujuk kepada suatu entitas yang selama ini kita salah kaprah kerap mengira jin itu adalah setan yang ada di masyarakat. Berarti setan itu adalah kata sifat dan jin itu adalah apa tadi? Entitas tersendiri. Entitas tersendiri. Oke. Terus ada satu lagi namanya iblis. Mungkin Mas Itik ya dari spesiesnya mungkin. Bedanya jin sama iblis itu tadi apa? Kenapa nggak Anda sendiri? Oke, 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 oke. Eh, Karena saya merasa diri saya lebih tinggi dari iblis. Jangan ya, jangan. Oke. Mungkin sedikit apa itu jin dan apa itu iblis, mungkin ada pembedanya kah dari keduanya itu Mas Itik? Mungkin bisa di ini dari sudut pandang saya. ya sudut pandang Mas Itik sendiri nggak apa-apa. Jadi kita bebas. Karena saya pernah memandangnya. Memandangnya. Pernah memandang. Kapan? Dulu waktu saya kecil. Waktu kecil Ya, kan dulu saya suka main sepeda. main sepeda Ya, sepeda lipat. tadi Pak. Itu bangun tidur pukul 6. Dulu saya itu tiba-tiba sudah berada di pinggir sungai. Ini sungai. Berarti Mas Itik ini indigo ya? Atau indihome ternyata? Nah, Oh, bukan. saya nggak tahu kenapa ya. Seingat saya itu saya masih dalam keadaan tidur. Tidur. Ya, saya kira itu mimpi. Mm-mm. Tapi saya ingat-ingat kembali, itu terjadi hampir 1 tahun seperti itu. Di umur berapa ini? Kira-kira kurang lebih umur 5 tahun, 4 tahun. Hmm. 5 tahun, 4 tahun. Terus saya masuk SD, sering seperti itu juga. Jadi setiap jam 6 pagi itu saya di pinggir kali. Kalau entitas yang dilihat itu mungkin seperti apa? Yang Kalau ya seperti orang-orang biasa, mungkin itu juga teman-teman saya. teman-teman. Saya kira itu teman-teman saya. Karena saya jam 6 pagi itu suka ngising di pinggir. Oke, Sungai. ya, oke, boleh. Karena di rumah emang apa namanya? Saya takut kalau di kamar mandi. Hmm, Kalau di sungai banyak temennya, itu bentuknya sama seperti kita sama seperti seperti kita. Dan itu hanya saya yang melihat. pernah ditegur mungkin atau bagaimana? Pernah ditegur sering kali sama kakak saya. Oh, sama kakak. Saya ya. Dan kakak saya itu tidak bisa melihat dia. Mereka itu tidak bisa. Karena nggak kepesing mbak kakak saya itu. Oke, Kalau kepesing bisa mungkin. oke. Menurut saya golongan jin itu ya sama seperti kita. Tapi kalau iblis itu beda lagi. Bedanya? Bedanya kalau iblis merah, Oh, itu merah. merah. Ya. Ada tanduknya. Oh, ada tanduknya gini. Ya. Oke. Dan itu saya pernah lihat di mimpi. Di mimpi. Jelas. Tuh. Sampai saya bangun itu jelas, masih jelas. Itu sebelumnya nonton film horor kah? Film Enggak, itu memang iblis. Ipang Iblis. Mm. Oke. Yang dirasa mungkin gimana? Yang dirasa beda juga mas. Kalau ketemu iblis itu seakan-akan kita itu sama iblis itu. Sama Iblis ya. Oke. Siap. Mungkin Mas Taufik bisa menjelaskan lagi apa perbedaan dari jin sama iblis itu tadi. Mungkin sedikit di-spill oleh Mas Sidik Pak. Menurut saya yang saya pelajari sebenarnya iblis itu juga termasuk dalam golongan jin, Mas. Tapi dia dulu sangat taat dan karena ketaatannya itu dia mendapat gelar Azazil. Azazil. Oh, iya. Oke. Eh, Oke, mungkin kita sudah itu yang antara jin, setan, atau iblis itu tadi ya. Sekarang kita ke entitas yang namanya malaikat. Malaikat mungkin di benak saya itu yang memiliki sayap, yang berwarna putih. Nanti bisa jelaskan lagi. Mungkin Mas Itik mungkin Benar sekali mas. Malaikat itu punya saya, yang saya. pasti punya saya.
Kayaknya kalau di Quran ada ya kayaknya ya. Saya lupa. Coba dicari Boleh cari. di Google saja. Oh, di Google aja. Oke. Nanti saya cari dulu. Kalau malaikat menurut saya itu eh, ya makhluk Allah yang benar tadi kata Christopher tadi, penciptanya dari cahaya. Dari cahaya. Iya. Ada yang tahu nggak kenapa dari cahaya? Mungkin bisa dijelaskan kenapa dari cahaya? Nggak ada yang tahu ya. Enggak ada. Besok saya tanya dulu. Oke. Kalau iblis juga dari cahaya. Bukan. Darinya Iblis itu dari korek. korek. Iya. Oke, jadi pengetahuan kita malam ini adalah iblis itu dari Korek. korek, gitu ya, teman ya. Kalau malaikat dari cahaya. Kalau Mas Dik sendiri dari Saya dari kuburan. kuburan. Oke. Oh ya teman-teman, kita ini rekamnya di tempat makam ya teman-teman ya. Kenapa pilih makam? Karena ini hening kan gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa Mas Topik jelaskan apa sih entitas malaikat itu tadi. Terus saya pernah dengar bahwa malaikat itu mengeluarkan sayap itu bisa menutupi dari ujung bumi ke ujung bumi lah. Mungkin gitu. Saya menjelaskan entitas malaikat. Eh, kan ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari beberapa malaikat, dan itu tidak semua malaikat bentuknya sama. Hmm. Setahu saya yang paling besar itu Israel ya mas, apa Israfil? Kayaknya Azazil. Azazil iblis itu. Iya, Israel. Israel malaikat pencabut nyawa, karena tugasnya yaitu mencabut nyawa dari semua makhluk ciptaan dari Gusti Allah. Dan menurut saya malaikat itu tugasnya seperti software. Software. Ya, jadi hanya menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Gusti Allah dan tidak menjalankan yang tidak diperintahkan. Hmm. Berarti udah otomatis gitu ya. Ya, jadi Sudah kalau otomatis. malaikat apa namanya? Malaikat itu beda jam makannya. Ada jam makannya juga. Ada jam makannya. Mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Ya, nanti saya kepo nanti. Nanti next ya setelah video ini saya mau tanya jam makannya malaikat itu kapan? Ya. Nah, apakah seperti MBG atau enggak kan gitu ya? Sepertinya ada. Sepertinya ada MBG gitu. Iya. Makan sangat- makan bergizi goib gitu ya. Makanya nggak rata-rata. Apa? Kalau menurut saya itu emang malaikat diciptakan untuk taat sih mas. Jadi mereka hanya software. Tapi dari riwayatnya Nabi Musa saat membelah lautan, ketika Fir'aun ditenggelamkan dan ingin mengucapkan syahadat, malaikat Jibril datang dan menyumpal mulutnya dengan tanah agar si Fir'aun ini tidak bisa bersyahadat. Berarti malaikat juga punya emosi dari cerita itu. Oke, oke, oke. Tapi secara literasi mungkin hanya satu itu yang saya ketahui. Oke, Malaikat punya nafsu, punya emosi. ini emosi. Oke. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi temennya di rumah bisa komen nanti apakah ada literasi lain yang menyebutkan bahwasanya malaikat punya emosi atau tidak. Itu ya teman-teman ya. Terus kita ke manusia. Nah, manusia adalah spesies kita. Mas Dik juga manusia kan ya? Iya. Apa sih sebenarnya manusia itu entitas seperti apa? Manusia itu istilahnya tuh mau mampir ngombe atau bagaimana? Mungkin bisa jelaskan dulu mungkin dari Mas Dik dulu mungkin. Manusia itu adalah manusia itu sendiri. Sendiri. Ya. Apa ya? Saya bingung. Soalnya saya kadang juga lupa. Sudah lupa. Ya, lupa kalau saya manusia. Ini agak tertentu nih, biar kedengeran. Mungkin lebih gampang dipahami ya. Manusia itu ya itu
Ya, gitu ya. Ya, itu. Oke, jadi gitu ya dari Mas Topik, teman-teman. Jadi pendapatnya seperti itu tadi bisa dengarkan. Oke, kita dengar dari Mas Topik. Pasienitas manusia. Entitas manusia adalah eh, makhluk yang paling sempurna karena dia dibekali akal serta nafsu. Sedangkan para entitas lain tidak mempunyai itu. Hmm. Misal kalau hewan itu kawin, itu sebenarnya menurut saya bukan nafsu, tapi itu emang naluri dia. Kalau nafsu emang buat cobaan buat manusia itu sendiri. Oh, oke. Jadi nafsu itu adalah cobaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri selaku ciptaan Allah yang Maha Esa. Iya, itu adalah hal yang menjadikan kita makhluk paling sempurna. Karena memiliki hal itu dan makhluk lain tidak punya. Hmm. Oke. Eh, mungkin gini, mungkin ada orang yang bilang, apakah eh, jin itu apakah seperti kita atau hanya cuma ada aja ya udah terus nggak ada atau bagaimana bisa jelaskan apa sih apakah jin dengan manusia itu ada kesamaan gitu? Jin dan manusia ada kesamaan, sama-sama diperintahkan untuk beribadah. Hmm. Jadi dari golongan jin juga ada jin Islam dan jin kafir. Oh, Masih dik jin apa? Jenglot. Jenglot ya betul. Ini udah pas banget mau dibuka gitu loh. Saya adalah Jin Kiro. Jin kiro apa itu jin kiro itu? Jin Kiro itu saudaranya Jin Korin. Oh iya, oke. Nanti saya tanya jin kiro itu apa ya nanti. Oke, jadi lanjut. Jin itu ada jin Islam jin Islam dan jin dan jin kafir. kafir. Mungkin bisa dijabarkan perbedaan jin Islam dan jin kafir itu apa? Jin Islam adalah jin yang menjalankan syariat Islam Hmm. dan tidak menggoda manusia kepada keburukan, tapi terkadang malah membisiki untuk berbuat baik. Hmm. Jin Islam. Kalau jin kafir itu yang kita sebut sebagai termasuk salah satu golongan setan. Jadi dia tidak menjalankan syariat Islam dan dia membisiki manusia agar berbuat hal yang buruk. Hmm. Terus kalau saya itu mungkin banyak di video ya, katanya itu dalam situ ada jinnya. Nah itu mau jin kafir atau jin Dalam Islam? Dalam masjid ada kayak video-video menunjukkan kayak ada orang sholat padahal nggak ada orang, ada yang azan tapi ternyata nggak ada yang azan di situ. Itu kategori jin Islam atau jin kafir itu sendiri? Eh, Kalau saya tidak bisa memastikan ya Mas, karena Islam atau kafir itu kan ya hak prerogatifnya Gusti Allah. Betul betul Kita betul. tidak bisa menjudge atau menghakimi suatu makhluk itu Hmm, Islam atau kafir, oke. itu nggak bisa. Bahkan kan eh, ada masjid jin dah, Masjid jin iya, di Mekah atau Madinah. Sampai sekarang masjidnya masih ada. masih ada. Itu ceritanya dari ceritanya dari masa Sana. ya, masa Nabi. Itu kan ada waktu entah nabi atau sahabat yang membaca Al-Quran, lalu lewatlah jin tersebut dan jin tersebut memuji Al-Quran dan menyatakan masuk Islam. Oh, oke oke oke. Dari kejadian tersebut dan jin itu mendakwahkan Islam kepada kaumnya, dan jin-jin yang masuk Islam itu ya sekarang masih banyak yang sholat di masjid jin itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu bisa dibuktikan kalau menurut cerita sholat sendirian di sana dan bacaannya dikeraskan seperti kita menjadi imam. Hmm, Itu waktu lafaz selesai Al-Fatihah pasti ada suara amin dari belakang. oh, oke
oke. Itu literasinya dari mana itu? Itu literasi yang mana dulu Mas? Ya Yang tadi itu tadi. Terus ada yang baca Al-Fatihah, ada yang mengambil dari belakang. Mungkin literasinya dari mana? Ini nanti teman-teman bisa kepo. hmm, saya dulu pernah membacanya di web dan yang terbaru saya mendengarkannya di merek Gak apa-apa, saya aja. di Kisah Tanah Jawa Kisah Tanah Jawa. di KTJ. KTJ, Om Ho ya? Unhau. Oke, Om Ho. Oke. Dan disclaimer ya guys, kan ada hadis jika dia berkata melihat jin maka dia kafir. Nah intinya gitu hadisnya. Kafir. Enggak, saya bercanda ya. Ya. Kalau melihat iblis, Oh iya, oke. Enggak, dalam konteks kan eh, ada beberapa hal yang tidak bisa kita telan mentah-mentah ya Mas. Iya, betul. Itu kalau kita makan mentah-mentah hadis tersebut, maka kita bisa menjudge kalau para sahabat itu juga kafir. Betul, karena kalau nggak salah itu ada yang berkelahi dengan jin ya, kalau nggak salah ya. Berkelahi Ya, atau apa? Umar bin Khattab salah satunya. Iya, betul. Bahkan setelah beliau ditantang oleh jin berkali-kali, akhirnya jinnya menyerah. Nah, kalau makan mentah-mentah berarti Umar bin Khattab kafir. Oke. Makanya tidak bisa diberitaan mentah-mentah. Ada ulama yang menafsirkan eh, jika melihat jin dalam kurung dalam wujud yang sesungguhnya itu baru bisa dikatakan kafir. Jenengan itu dalam wujud sesungguhnya atau enggak? enggak tahu Oh, Mas. enggak tahu ya. Nah, ini cerdas ini. Kan kita enggak tahu ya. Oke, lanjut. Kan mereka juga enggak bilang. Oh iya. Oh iya, harusnya kamu tanya ini satu barunya. Ini wujud asli atau enggak gitu. Wah, saya malah takut. Oh, takut ya. Oke. Iya. Jadi wujud-wujud yang bisa dilihat eh, baik disengaja walau ataupun tidak itu saat jin tersebut apa ya Jawanya membo-membo mas. Mimbo itu Menyerupai. 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 Oh, oke. Itu baru Mimbo. bisa dilihat. Oh, menyerupai dengan orang yang kita kenal atau enggak kita kenal? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke. Karena Malah bisa menyerupai yang tidak menyerupai juga. Gimana itu? Saya bingung sekali ini. Ya ibarat kita nggak lihat apa-apa. Oh, gitu. Sebentar. setahu saya wujud jin itu biasanya dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran dari manusia. Sugesti berarti ya. Sugesti bisa. Contoh dari budaya, kalau Indonesia, khususnya Pulau Jawa ada mungkin kuntilanak, kerandong. Kalau sebenarnya entitas pocong itu kan hitungannya kan belum terlalu lama adanya. Itu baru masuk ketika Islam masuk juga. Soalnya kan penguburan jenazah dalam Islam harus dikafani. Oke. Nah, sebelum itu entitas yang berwujud pocong itu tidak ada. Oke. Itu buah pemikiran dari masyarakat pada zaman dulu. Berarti kalau di sana pemikirannya hampir gitu ya, Iya, Oh. makanya biasanya di setiap daerah itu, apalagi negara, itu entitasnya bentuknya berbeda-beda, Mas. Karena produk budaya di sana juga berbeda. Berarti jin yang ada di Indonesia ini termasuk dong miskin dong. Ya di sana pakai jas mahal kayak gitu ya. Konsepnya nggak gitu. Oh ya, oke. Lanjut. Kenapa Indonesia itu jinnya rata-rata serem? Itu karena untuk menimbulkan rasa takut kepada mereka. Sebenarnya kita sebagai manusia tidak boleh untuk merasa takut kepada makhluk apapun kecuali
Sang Pencipta. Oke. Itu emang siasat mereka untuk menakut-nakuti kita. Oke, sehingga menjadi lemah. Apa iman kita menjadi lemah? Ya, iman kita menjadi lemah dan sebagai salah satu sarana dari nenek moyang kita untuk melestarikan alam. Hmm. Contoh, oh wit kuwi ana sing nunggu lho, aja apa misal aja mecoki wit. Oh, pohon itu ada yang menunggu loh. Oh Jangan iya 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 melukai iya iya iya. pohon tersebut, nanti yang nunggu marah. Oh iya Itu iya. salah satu produk budaya dari nenek moyang kita. Sebenarnya itu mengajarkan kita untuk mencintai alam, menyayangi alam, tapi karena mungkin metode tersebut paling mudah diterima oleh akal. Iya betul. Karena ini dikasihkan secara logika ngeyel lah ya. Ning kono kae ono anu oleh nunggu akhirnya itu nggak usah apa gimana kayak gitu ya. Oke. Berarti kalau nenek moyang kita khususnya Jawa itu berarti cerdas mungkin ya. Cerdas. Karena di setiap pamali ada makna Oke tersembunyinya. betul. Nggak harus apa mistis semua. Oke. Itu hanya cangkang. Cangkangnya saja. Oke. Salah satunya ini jangan nonton itu di malam hari. Takutnya nggak gimana. Padahal itu Ya, kalau nggak salah dia tidak tanya tarik risak atau bagaimana. Mungkin kalau nggak salah ya. ya, Jangan nyapu kan nyapu malam ya. Kayaknya pamali juga ya. ya mengganggu orang yang mau istirahat Iya. suaranya. Oke betul betul. Makan Kalau ngepat nggak boleh. Nggak boleh nek mau nglilir terus kepleset piye? zaman dulu saya kira orang masih sedikit yang ngepat. Kan dulu kan nggak ada teknologi ya. Iya, dulu kan Berarti sekarang tanah. berarti sekarang nyapu malam-malam boleh. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita hidup bermasyarakat, kalau bisa jangan sampai mengganggu tetangga kita yang ingin beristirahat. Nyapunya pakai sapu hijau mas, bukan sapu lidi. Nah, itu boleh karena tidak mengganggu. Oke. Itu sebenarnya yang ditakutkan, bukan yang ditakutkan, itu sebenarnya nenek moyang kita menciptakan norma. Kita tidak boleh mengganggu tetangga kita dari eh, kan tetangga kita misal malam-malam ingin istirahat, kita nyapu. Kan zaman dulu lantai nggak ada, Mas. Jadi zaman dulu itu tanah, walaupun di dalam rumah juga tanah. Nah, kalau nyapu kan ada suaranya. Nah, itu ditakutkan bisa mengganggu tetangga. Berarti kalau zaman dulu itu boleh nyapu Ya, boleh, karena suaranya. iya, mengganggu tetangga. Tapi kalau kepepet mas, misalnya di rumah banyak rumputnya, boleh diaret, boleh dingaret. Boleh asal nggak kena tangan kan gitu ya. Iya, malam-malam asal hati-hati. Oke. Terus gini Mas, kita kembali ke topik tadi ya. Walaupun namanya Mas topik, kita kembali ke topiknya gitu ya teman-teman ya. Mungkin beberapa hal yang saya tangkap ini yang pertama, kita sebagai manusia itu tidak boleh saling menilai, oh kue kafir, oh kue apa namanya, salah, oke benar. Ya, semua punya sudut pandang masing-masing dan punya alasannya masing-masing. Jadi kalau emang kita pengen tahu apa yang dilakukan, maka kita harus tanya, maka kita harus saling bertukar pikiran biar kita tahu alasannya mereka seperti itu apa. Terus yang kedua, kita sebagai manusia jangan merasa kita itu pemilik alam di bumi ini, jangan sampai kita merusak lingkungan. Karena kalau nggak salah kita hidupnya berdampingan dengan hal yang tidak kelihatan juga ya, Mas. Iya, Nah, gini tuh. Mungkin gini, Mas, apakah kan kita manusia, ada yang bersosial gini ya. Ada yang ngopi, ada yang horek, ada yang apa terus gitu ya. Ada yang jadi presiden mungkin juga nanti. Nah, apakah saya juga ada presiden juga seperti itu mungkin? Gitu. Masih tek mungkin gimana? Di sana di mana mas? Ya di yang lain yang di Ada. dimensi lain. Ada, masa nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu saya. Itu sebulan sekali coblosan. Oh, oke, oke, oke. Saya dulu pernah mimpi loh mas. Mimpi apa ini? Saya itu nggak tahu di mana, di kampung, tapi nggak asing. Hmm, Tapi orang-orangnya asing semua. asing semua. Iya. nggak asing tapi asing. Di situ lagi coblosan, tapi nggak pakai kertas nyoblosnya. Pakainya apa? Pakai aku, terus
apa namanya, di tempat nyoblosnya itu ada lingkaran api. Nah itu pakunya dilemparin ke bolongan itu. Misalnya apa namanya, di lingkaran itu belakangnya udah ada ininya, udah ada orangnya. Ini aku pilih yang ini yang ini. Nah, di situ aku milih yang nomor 4. Berapa? Ya, Ada berapa calon di situ, Mas? sekitar 6. 6. Wah, banyak banget. Namanya siapa, Mas, di sana? Waduh, saya lupa Wah, lupa ya. karena udah lama banget itu. Itu umur berapa itu? Nggak tahu juga Oh, lupa. enggak, lupa. Oke. Setelah saya bangun saya berpikir, oh iya, di dunia mereka juga ada coblosan. Oke. Coblosan. Ya, Kayak paku di kepalanya mereka gitu. ya. Oke, siap. Jadi gitu ya, guys, gitu. Nah, terus mungkin dari Mas Topik gimana? Menurut saya mungkin hampir 11-12 sama manusia Berarti ini. sampean juga pernah nyoblos. Enggak, Nomor berapa kemarin? nomor 1. Satu. Masalah ada 6. Satu tambah satu, 4. Oke, next, lanjut. Oke. Mas Topik, oke. Menurut saya di sana juga sistemnya mungkin 11-12 sama yang ada di bumi yang kita tempati ini. Hmm. Jadi mungkin mereka juga ada sistem-sistem tersendiri. Jadi mereka nggak bebas, bahkan ada perdesaan Hmm. dari jin, mungkin ada kota dari jin, ada kerajaan dari jin. Tapi rata-rata modelnya setahu saya emang kerajaan itu. Hmm. Dipimpin oleh raja. Bukan presiden ya berarti ya? Kan Oh, bukan. Oke. Berarti ada perbedaannya di situ. Kalau sana raja, sini presiden. 8 tambah 2. Oke, next. Nah, satu lagi mungkin, satu atau dua lagi. Entitas iblis. Siapa sih iblis itu sebenarnya itu? Berarti menyebutkan Azazil. Azazil itu siapa sebenarnya? Ya teman-teman tahu. eh, iblis itu jin yang apa ya? Ini bisa agak dekat biar dengeran. Jin yang makamnya sudah luar biasa. Mata. Ibaratnya, ya ibaratnya Iya. seperti DPR. Oh, DPR. Atasnya DPR apa? Iblis langsung. Iblis langsung. Ya, Oh, atasnya DPR iblis langsung. oke. Oke. Ya, Dan lanjut. eh, dari golongan jin dan itu ketaatannya bahkan melebihi dari para malaikat, Mas. Makanya Dulu. Dulu. Oh iya, betul, kan betul. ini menceritakan asal muasalnya dulu. Oh iya, betul. Jangan berteman. Ayo masuk. Iya, lanjut. Kan dari apa, Sambil ngopi. Ngopi. Saya puasa. Oke. kan ketaatannya melebihi malaikat maka mempunyai gelar sebagai Azazil. Eh, Sebenarnya menjadi panglima ya. Panglima peradilan. Nggak salah itu. Ya, betul. Punya cewek berapa? Bilang. Kalau cewek, wah kurang tahu. Oh, nggak tahu. Kalau Mas Itik sendiri punya? Nggak punya. Nggak punya sekali. Mungkin teman-teman yang mau Mas Itik. Saya cewek nih. Oh, iya. Oke, lanjut dulu Mas. nah, setahu saya pernah mendengar suatu cerita bahwa ketika Gusti Allah ingin menciptakan manusia, Gusti Allah itu mengabarkan kepada makhluknya dulu yang sudah diciptakan. Mm-mm. Dan Gusti Allah pun juga memberitahu bakal ada entitas yang buruk. Itu berasal dari entitas yang sudah diciptakan. Nah, para malaikat pun bahkan Jibril, beliau meminta doa kepada Azazil supaya jangan dijadikan entitas tersebut. Hmm. Nah, naasnya Azazil, dia saking banyaknya mendoakan orang lain, bukan orang entitas lain,
dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Oh, Nah, dari itu maka dia gampang disusupi oleh sifat sombong. oke. Setan itu tadi ya. Ya, Sifat setan tadi. sifat sombong, kata-kata hilang. Oke. Oke. Ya bahwasanya Adam itu dulu makhluk Allah paling taat Paling taat. sampai dia tuh nggak mau sujud dengan Nabi Adam mungkin ya kalau nggak salah karena dia hanya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bisa. Hmm. Dalam cerita-cerita yang kita dengarkan, kata-katanya kan bersujud ya, bukan menghormati, bukan menyembah. bukan menyembah. Tapi ya itu tadi, Mungkin karena sudah tersusupi oleh sifat sombong tadi, maka iblis menanggapi bahwa itu adalah Menyembah. perintah untuk menyembah. Mungkin mungkin kesalahpahaman. Oke, mungkin itu teman-teman yang terus kita pada malam hari ini. Mungkin next kita cari tema lagi yang kiranya bisa membuka apa ya yang belum jelas gitu ya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman Mbak Sidik ini gimana? Pesan saya satu, kalau kalian mendengarkan ini seperti bercanda-bercandaan, tolong jangan serius. Masuk, masuk ya. Terus ada lagi? Ada lagi Apa? satu, Satu. ya Ya. Mas Topik. Iya, oke. jangan mati kalau sebelum One Piece tamat. Oke, betul. Jangan mas dulu One Piece tamat. Sekarang baru di mana ini One Piece? Oke, next ya, setelah kita teks video aja kita bahas One Piece harusnya. Kalau pesan saya untuk teman-teman, bila mana nanti teman kok masih apa benar apa dikatakan Mas Topik masih stick atau saya, teman bisa kasih tahu di komen ya. Komen kita biar kita bisa nambah wawasan juga kita sharing bersama-sama karena manusia itu banyak salah dan khilafan. Oke, bit itu dari kami. Jika saya mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.